Dari lantai dasar Sentral Bisnis Jakarta Islamic Center 107.7 FM Radio GIC Suara Peradaban Islam Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Mitra GIC Andi Umar hadir kembali menyapa mitra semua. Satu program hadir di setiap pekan di hari Kamis di jam yang sama seperti saat ini. Insya Allah program Bincang Bisnis Muslim atau kami menyapa singkatnya dengan BBM. Dan apa kabarnya mitra semua? Semoga sehat selalu. Dan edisi yang kesekian kalinya di program BBM ini, kami juga sudah siapkan satu tema yang tentunya sangat menarik untuk kita simak bersama. Untuk itu, Andi Umar tekankan bagi mitra JIC hari ini, baik yang aktif di dunia bisnis ataupun di non-bisnis, pastinya karena kita tema hari ini tidak saja berkait dengan dunia bisnis, makanya kami undang mitra semua. Ya, Anda bisa mengikuti siaran kami melalui FM 107.7 atau juga melalui audio streaming di www.islamicstripcenter.org.id dan juga live Facebook kami di Radio JIC dan juga channel YouTube kami JIC TV. Nah, mitra JIC hari ini kita akan berbincang tentang mentasyarufkan zakat untuk produktif dan kemaslahatan umat. Ya. Kalau bicara tema kita, sepertinya di pertemuan ketiga nih kita bicara tentang zakat. Kalau tidak salah di dua pertemuan sebelumnya secara berurutan, yang pertama kita seputar zakat di dunia bisnis, kita sempat membahasnya. Yang kedua adalah zakat korporasi antara konsep dan praktik. Begitu besarnya potensi zakat di Indonesia pada khususnya begitu ya, sehingga kami mengulang, tidak saja mengulang dari sisi zakatnya, tapi kita melanjutkan dari pembahasan ke pembahasan masih berkaitan dengan zakat. Seperti halnya hal ini begitu ya, tentang bagaimana kita mentasyarufkan zakat untuk produktif dan juga untuk kemaslahatan umat. Hadir bersama kita dua pengasuh tetap kita, ada Dr. Kausar Riza Salman dan yang kedua adalah Dr. Nanang Sun Haji, dan keduanya pasti akan menemani kita di 60 menit ke depan. Baik mitra, sebelum kita masuk di sebuah pembahasan tentang bagaimana mentasyarufkan zakat, pasti banyak hal yang ingin kita temukan di dalam tasyaruf zakat ini. Bagaimana ketentuan Islam, bagaimana pada masa Rasulullah sendiri tentang tasyaruf zakat, dan bagaimana di Indonesia sendiri hari ini tentang potensi tasyaruf zakat, mengingat potensi zakat juga cukup besar, dan siapa saja yang pantas untuk mulai zakat tasyaruf zakat tersebut gitu ya, dan banyak hal lain yang pastinya kita ingin diskusikan. Untuk itu kita akan bergabung dan langsung menyapa Dr. Nanang dan Dr. Kausar. Nanti akan sapa terlebih dahulu Dr. Kausar. Assalamualaikum Dok. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Dr. Kausar? Alhamdulillah binikmah Bang Andi. Sehat Bang Andi? Alhamdulillah sehat. Sebelum kita lanjut, Andi akan ucapkan terima kasih untuk Dr. Kausar yang sudah meluangkan waktu untuk Andi dan untuk mitra JIC. Semoga ilmu ini bermanfaat tentunya. Dr. Kausar. Dr. Nanang, Assalamualaikum Dok. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Andi Dr. dan Nanang, apa kabar Dok? JIC. Alhamdulillah sehat ya? walafiat Bang Andi. Alhamdulillah. Terima kasih juga untuk Dr. Nanang yang sudah meluangkan waktu sibuknya untuk Andi dan tentunya untuk mitra JIC. Ya, kuah ini mudah-mudahan walaupun kita tidak atau belum sanggup di satu frame di meja yang sama, tapi mudah-mudahan esensinya tidak berkurang. Begitu saja. Amin. Ya, betul Bang Andi. Baik, yang pertama tentunya kita ingin dari sisi syariatnya tentang mentasyarufkan zakat ini. Kalau kita tadi bicara untuk kemaslahatan umat atau untuk produktif, bicara kemaslahatan pasti semua terpanggil begitu ya, untuk kemaslahatan. Ada yang ingin dengan tenaganya, dengan hartanya gitu, dan dengan lain-lain kemampuan yang dipunya. Nah, kita bisa dengan zakat, tasyaruf zakat. Untuk itu, Dr. Kausar Andi berikan pertama untuk membahas dari sisi syariat tentang tasyaruf zakat. Tafadhol, Ustaz. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Andi dan juga pendengar mitra JIC yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya, salah satu kenikmatan yang harus kita syukuri adalah ya, kenikmatan kita untuk menuntut ilmu syar'i. Ya. Salah satunya dalam sebuah hadis, ya, thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslim. Ya, menuntut ilmu itu adalah kewajiban bagi setiap muslim dan muslimah.
Salah satu kewajiban yang sangat besar sekali dampaknya kepada masyarakat, dan ini merupakan zakat yang terkait dengan harta. Ini adalah bagaimana zakat itu ya memberikan dampak kepada masyarakat. Dalam sebuah ayat di dalam surah An-Nur, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa aqimus sholata wa atuz zakata wa atiur rasula la'allakum turhamun." Ya, dan dirikanlah salat, tunaikanlah zakat, dan taatlah kepada Rasul supaya kalian mendapatkan rahmat. Terkait dengan masalah zakat, memang akhir-akhir ini Mitra JIC kita mengetahui ya ada banyak kajian-kajian ya, sharing-sharing terkait dengan zakat ya, khususnya di webinar ya, lewat online gitu. Bagaimana akuntansi syariah yang membahas masalah zakat ya, bagaimana pengelolaan zakat oleh badan amil zakat, dan juga isu-isu yang terakhir ini terkait dengan zakat itu apakah menjadi penghasilan ya, pengurang penghasilan atau menjadi pengurang pajak. Ini juga termasuk isu hangat yang masih dibicarakan, dan juga isu yang lainnya yang akan kita bahas hari ini berkaitan dengan tasarruf zakat. Ini juga salah satu isu di dalam akuntansi syariah dalam rangka untuk memberikan sebuah kontribusi ya kepada masyarakat khususnya, dan juga pada masyarakat lainnya khususnya masyarakat fakir miskin ya, yang masih memiliki potensi untuk mengembangkan usaha atau mampu memiliki kemampuan untuk menjalankan usaha. Ya, itu tadi yang saya sampaikan ya berkaitan dengan salah satu kewajiban kita, dan kita sudah paham semua bahwa zakat mal itu adalah zakat yang harus terpenuhi padanya dua syarat. Yang pertama adalah syarat nisab, dan yang kedua adalah syarat haul ya. Tapi haul ini juga berlaku pada beberapa zakat mal ya. Ada beberapa zakat mal lain yang tidak terkait dengan itu. Terkait dengan bagaimana tasarruf terkait dengan zakat, apakah hal tersebut diperbolehkan ya, atau zakat itu hanya untuk konsumtif ya, itu hanya untuk konsumtif. Memang pada asalnya zakat itu adalah untuk konsumtif ya, dalam arti bahwa zakat itu ya sebagaimana dijelaskan di dalam surah At-Taubah ayat 60 ya, innamas shadaqatu lil fuqara'i dan seterusnya, bahwasanya sesungguhnya hanyalah zakat itu adalah untuk ya fakir miskin. Apa bedanya fakir dengan miskin? Tentu fakir ini adalah seseorang yang tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan dasar, dan dia juga dalam keadaan tidak punya kemampuan atau tidak punya potensi ekonomi. Ya, tidak punya potensi untuk usaha yang sifatnya produktif. Ini fakir. Ya. Tetapi untuk miskin, ya meskipun dia tidak mempunyai kebutuhan dasarnya juga tidak terpenuhi, baik itu terkait dengan papan, ya terkait dengan pangan, ya sandang, pangan, papan, pendidikan dan juga kesehatan, tapi dia masih punya kemampuan untuk menjalankan usaha secara produktif. Ya. Dalam arti dia masih punya kemampuan untuk meningkatkan ya, kesejahteraan dan taraf hidupnya. Maka ya, pihak miskin yang seperti ini bisa diberikan dana zakat dalam rangka untuk diproduktifkan. Ya, di dalam fatwa Dewan Syariah Majelis Ulama Indonesia itu diterangkan hal tersebut. Ya, jika memang kondisinya adalah fakir, maka dicukupi ya seluruh kebutuhan dasarnya ya sampai seumur hidupnya ya dicukupi oleh amil. Jadi amil itu harus mengalokasikan dana zakat untuk memenuhi kebutuhan dasar dari fakir. Terus kemudian dalam hal jika pihak mustahik ya, pihak mustahik itu memiliki kemampuan untuk menggarap ya, kalau diberikan lahan ya dia punya kemampuan untuk menggarap lahan itu dalam rangka untuk memperoleh hasil, yang hasilnya itu bisa digunakan untuk keperluan sehari-hari hasilnya atau keuntungannya, maka ya amil itu membelikan tanah ya, atau amil tadi dengan dana yang dia terima dari zakat bisa dibelikan dalam bentuk
aset non kas. Aset non kas itu yang nantinya digunakan untuk hasilnya digunakan untuk memenuhi kebutuhan dasar dari mustahik, khususnya fakir. Maksudnya atau orang yang miskin tapi dia masih punya kemampuan untuk menjalankan usaha. Ya. Sehingga perlu kita pahami kalau kondisinya fakir miskin itu tidak punya kemampuan untuk bekerja, maka dia diberikan zakat. Diberikan zakah. Dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Tapi jika dia punya kemampuan untuk bekerja atau menjalankan usaha, maka diberikan alat-alat atau peralatan-peralatan tertentu, misalnya kalau dia punya kemampuan untuk menjahit, maka diberikan mesin jahit, sehingga dia punya penghasilan atau taraf hidupnya akan meningkat, kesejahteraan akan meningkat. Tentu harus ada pelatihan, pendampingan dan seterusnya yang diberikan oleh lembaga amil zakat. Tapi harus kita yang menjadi pedoman yang harus kita pahami adalah dalam kondisi diberikan usaha yang sifatnya produktif tadi, tidak boleh ada kebutuhan dasar dari mustahik yang terbengkalai atau yang terabaikan. Prinsipnya demikian. Sehingga dari sinilah sebelumnya peran penting dari para amil zakat. Para amil zakat punya peran penting. Dia mengambil zakat untuk ditujukan atau disalurkan kepada fakir dan miskin dan memberikan kepada mereka. Jika dia mampu untuk berdagang, kasih modal dagang. Jika dia bisa bekerja, kasih alat-alat yang bisa digunakan untuk sebagai penopang dalam pekerjaannya. Tapi jika dia tidak mampu berdagang atau tidak mampu untuk bekerja, maka diberikan dana zakat itu untuk konsumtif murni, tidak untuk produktif. Itu yang saya pikir perlu kita pahami, sehingga meskipun pada asalnya zakat itu adalah untuk konsumtif, sedangkan infak dan sedekah atau wakaf itu bisa untuk produktif, tapi ketika syarat-syarat itu terpenuhi seperti yang saya sampaikan tadi, dalam kondisi mustahiknya dia masih punya potensi ekonomi, maka diberikan dana zakat itu dan digunakan untuk usaha yang sifatnya produktif. Tapi bagaimana juga kalau ada mustahik atau kalau ada pihak lain yang masuk juga dalam kategori mustahik, dia hanya menuntut ilmu saja. Misalkan teman-teman kita yang di pondok pesantren, dia tidak punya atau tidak punya kesempatan untuk usaha, sehingga dia fungsinya hanya untuk menuntut ilmu saja, maka yang demikian itu harus kita dahulukan dalam pembayaran zakatnya. Kenapa didahulukan dalam pembayaran zakatnya? Karena menghasilkan ilmu itu sifatnya hukum fardu kifayah. Sedangkan yang zakat itu maka halal bagi mereka. Itu yang saya pikir perlu kita pahami dalam konteks ini. Jadi saya simpulkan dari penjelasan pertama ini adalah bahwa zakat itu bisa diberikan kepada fakir miskin yang sifatnya produktif. Tetapi untuk zakat atas nama sabilillah, biasanya sabilillah itu kalau dulu di zamannya Rasul itu memang untuk keperluan jihad. Tapi dengan kondisi sekarang, fisabilillah itu diperluas oleh para ulama, tidak hanya untuk jihad, tapi juga untuk menuntut ilmu, untuk memberikan santunan kepada para penuntut ilmu, kepada para ustadz, para asatidnya, dan juga bisa digunakan untuk maslahah ammah. Maslahah ammah itu artinya untuk kepentingan umum, kepentingan publik, seperti pembangunan rumah sakit dan seterusnya. Itu yang awal yang ingin saya terangkan kepada para mitra GIC terkait dengan zakat produktif dan juga untuk kemaslahatan umat. Saya kembalikan dulu ke Bang Andi. Ya, baik Ustaz. Sebagai sebuah pengantar diskusi kita,
sudah dipaparkan oleh Ustadz Kausar, dan pasti kita juga ingin melihat sesungguhnya di Indonesia dalam pengelolaan zakat itu sendiri sudah sejauh mana begitu ya. Karena kalau kita melihat tadi potensi yang cukup besar, seharusnya sudah mampu mengangkat. Kalau tadi kita kategorikan ada muzaki yang berkewajiban mengeluarkan zakat dan mustahik yang berhak untuk menerimanya, ada satu harapan berikutnya atau next harapan kita yang dulunya menjadi mustahik suatu saat meningkat taraf hidupnya sehingga ada pada kategori muzaki yang bersiap untuk mengeluarkan zakat dari harta yang dipunya. Barangkali kalau kita bicara produktif dan kemaslahatan, harapannya seperti itu. Nah, tapi faktanya seperti apa, kita akan langsung berdiskusi juga bersama Dr. Nanang. Seperti apa Dr. Nanang praktik tasyaruf zakat di Indonesia saat ini? Baik, terima kasih Bang Andi serta seluruh pendengar radio GIC dimanapun berada. Alhamdulillah hari ini kita masih bisa berdiskusi. Jadi seperti yang disampaikan tadi oleh Ustadz Kausar ya, bahwa benar adanya pentingnya masalah zakat di Indonesia itu terutama adalah mengenai masalah tasarufnya, yang menetapkan setidaknya pada dua hal, yaitu bahwa zakat yang diberikan kepada fakir miskin itu bisa dalam bentuk hal-hal yang sifatnya produktif. Itu yang menjadi kata kunci di pembicaraan awal pembuka ini. Yang kedua adalah bahwa dana zakat atas nama sabilillah itu boleh ditasarufkan juga untuk keperluan masalah amanah, untuk keperluan umum bersama. Ya, ini berpijak pada dua hal ini, Bang Andi, seperti tadi Bang Andi sampaikan bahwa ternyata pemerintah Indonesia, yang negara kita itu cukup tanggap terkait dengan itu, makanya kemudian muncul Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 ya sebagai landasan hukum pijakan untuk menyalurkan zakat di ruang lingkup yang lebih produktif, yaitu yang menggunakan akad Qadrul Hasan. Itu memang saat ini ruang lingkup penyebaran, pembagian, dan distribusi zakat itu tidak lagi dimonopoli dengan besarnya alokasi ke bidang sosial, Bang Andi. Ya, kalau dulu memang kita ke bidang sosial karena kita melihat adalah mereka yang fakir, yang miskin. Nah, cenderung dana zakat itu alokasinya pada hal-hal yang sifatnya konsumtif. Nah, sekarang seiring dengan pengetahuan, seiring dengan antusiasme dari para muzaki ya kepada apa namanya juga penyalur zakat, kemudian fenomena yang ada di lapangan, ternyata zakat itu merupakan dana amanah yang bisa kita kategorikan dalam bentuk tanda kutip investasi ummah. Bang Andi. Nah, karena ini kita artikan sebagai bentuk investasi, maka kita sekarang perluas ruang lingkup distribusinya ya ke bidang ekonomi, kemudian ke bidang pendidikan, dakwah dan kesehatan. Saya akan melihat dari sisi praktiknya ya. Sejak tahun 2017 sampai dengan awal tahun 2020 sudah ada pengurangan yang cukup signifikan alokasi penyaluran dana untuk kegiatan sosial ke dana yang sifatnya itu adalah produktif, yaitu di bidang ekonomi dan pendidikan. Sepakat tadi apa yang disampaikan oleh Ustadz Kausar bahwa bidang pendidikan ini adalah merupakan hal yang memang menjadi PR kita bersama, ya. Bagaimana pendidikan itu nantinya akan bisa merubah semua, baik itu kondisi ekonomi, baik itu kondisi sosial, itu berawalnya dari bidang pendidikan. Nah, beasiswa-beasiswa yang diberikan kepada mereka-mereka yang memang layak untuk menerima zakat, kemudian kita bantu di dalam pendidikan itu adalah merupakan satu terobosan bagi Basnas maupun LAS untuk mencoba mendistribusikan dana zakat dalam bentuk investasi, Bang Andi. Yang kedua, saya lihat juga sekarang sudah mulai ada pendampingan yang cukup serius dari rekan-rekan dan teman-teman yang ada di LAS ya, di berbagai lembaga sosial keagamaan yang sekarang berkembang, baik itu di Muhammadiyah, di Nahdlatul Ulama, maupun lembaga-lembaga sosial keagamaan yang lain, itu sudah melakukan pendampingan-pendampingan bagi UKM-UKM. UMKM yang memang mereka membutuhkan dana zakat ini untuk memajukan kegiatan ekonominya. Tentu saja, ya syarat-syarat syar'i untuk penerima zakat tetap harus dikedepankan.
Hanya saja memang yang menjadi PR kita nanti ini, Bang Adi, yang akan serius kita akan bicarakan lebih lanjut itu adalah bagaimana mekanisme agar betul-betul dana zakat ini menjadi produktif dan memberikan multiplier efek bagi peningkatan ekonomi. Itu mungkin Bang Adi sebagai kata pengantar. Ya. Kalau kita melihat ada dua kategori pada akhirnya. Ada punya pemerintah gitu kan dengan Baznas, dan ada amil zakat yang dikelola oleh lembaga-lembaga atau LAS gitu ya. Nah, pada prakteknya Ustaz, untuk sebuah tasyarruf atau pengelolaan zakat itu sendiri tidak khawatir adanya irisan atau seperti apa ini? Ya, betul. Memang yang dikhawatirkan awal mulanya adalah adanya tumpang tindih antara apa yang dilakukan oleh Basnas dan apa yang dilakukan oleh LAS. Tetapi kalau saya melihat sekarang sudah sangat terkoordinasi. Jadi Basnas pada tingkat pusat yang lebih luas, mereka adalah melakukan aktivitas-aktivitas yang sifatnya adalah sentralisasi aktivitas. Sedangkan kemudian pada tingkat desentralisasinya, pada tingkat pelaksanaan sampai ke akar rumput, itu adalah teman-teman yang bergerak di LAS. Karena memang yang mengerti detail, kemana zakat ini akan disalurkan dan untuk kebutuhan apa, serta bagaimana profil daripada penerima zakat, itu sebenarnya teman-teman di level ranting ya, teman-teman yang ada di lembaga amil zakat ini yang tahu betul gitu. Meskipun memang dari besaran dana ya, BAS tentu lebih besar benarnya, tetapi dengan adanya LAS ini tentu akan terbantu karena bukan hal yang tidak mungkin ketika ada informasi kemudian disampaikan kepada BAS dan BAS akan menindaklanjuti itu. Justru disinilah fungsi adanya koordinasi dari masing-masing lembaga untuk penyaluran zakat tersebut, Bang Andi. Iya, baik. Kalau taruhlah kita melihat semua amil dari lembaga amil zakat yang ada atau juga yang pemerintah punya, dari sisi kemampuan dan pandangan itu kan belum tentu semua sama, Ustaz. Kira-kira aspek apa sih yang seharusnya dipunya oleh amil-amil, para amil zakat agar produktivitasnya atau kemaslahatannya benar-benar tepat guna begitu, Ustaz, dari kondisi yang ada saat ini? Iya. Yang pertama adalah landasan psikologinya, Bang Andi. Yang harus kita pahami bahwa zakat ini adalah dana amanah ummah yang memang harus disalurkan tepat sasaran ya pada 8 golongan sesuai dengan syarinya. Kemudian yang kedua adalah harus ada transparansi yang dapat dipertanggungjawabkan pelaporannya. Itu yang paling penting, dua hal itu. Karena memang sampai saat ini ya yang menjadi PR dan yang menjadi tanda tanya bagi teman-teman yang giat untuk membayar zakat itu adalah ketika saya mampu membayar zakat sekian, terutama zakat mal, itu kemudian penggunaannya untuk apa? Kok sepertinya masih tidak ada perubahan yang signifikan. Nah, ini kemudian bisa kita jawab dengan dua hal itu, Bang Andi. Ya, kita jawab dengan dua hal itu. Bagaimana kita menyadari bahwa dana ini adalah dana amanah. Yang kedua adalah bagaimana kita bisa memberikan informasi yang terbuka dan akuntabel bagi pelaporan pemasukan dana zakat dan pelaporannya serta distribusinya. Nah, kemudian yang ketiga, apa yang harus kita persiapkan agar itu tepat sasaran? Yang pertama tidak lain adalah data, Bang Andi, keakuratan data. Karena memang zakat ini harus didasarkan pada data. Tidak bisa katanya si A ini harus menerima, si B ini menerima, ini berhak menerima. Tidak bisa seperti itu. Jadi secara data permanen. Ini yang saya pikir memang beberapa teman-teman ya yang bergerak yang berkecimpung di BAS maupun di LAS ini belum menguasai bagaimana pentingnya data. Justru dengan data itu kita bisa melakukan monitoring secara sustain, melakukan pengawasan secara sustain. Ingat bahwa zakat itu bisa diberikan kepada pihak yang sama selama dia memang masuk ke dalam kategori penerima zakat sesuai dengan syari. Bukan berarti dia tahun ini terima, tahun depan dia bisa terima. Tidak begitu juga. Nah, masalahnya adalah kita pinginnya begitu dia terima, kemudian tahun depan tuh kalau bisa mereka sudah bisa mulai berdiri. Tahun depannya sudah mulai bisa berlari dan berikutnya dia adalah sebagai pembayar zakat. Itulah yang disebut dengan multiplier effect. Nah, yang tidak kita punya adalah data itu, Bang Andi. Jadi selama ini memang kita itu lemah di data. Seandainya di level LAS, di ranting, di akar rumput, di level desa, di level kelurahan, kecamatan, itu data terekam dengan baik, maka sebenarnya kita bisa mengukur
efektivitas penyaluran dana zakat ini untuk meningkatkan kontribusi perekonomian, kontribusi kemajuan pendidikan dan kesehatan itu sampai berapa persen itu terukur, Bang Andi. Selama ini kita tidak bisa mengukur karena kita tidak punya data. Begitu, Bang Andi, kira-kira. Kalau Dr. Kausar, kalau tadi sampaikan harusnya ada monitoring atau pendampingan, karena yang kita khawatirkan adanya produktif atau kemaslahatan yang dibangun itu kan tidak lepas dari 8 asnaf ya. Iya. Miskin, Ibnu Sabil gitu ya, terus Gorimin, terus yang mualaf, ada 8 itu. Nah, apakah bagaimana untuk monitoring bahwa itu benar-benar tepat pada ke-8 asnaf tersebut dari produktif atau kemaslahatan yang dikelola dari pengelolaan zakat? Dr. Kausar, seperti apa ini untuk siapa yang paling berhak untuk memberikan satu pendampingan atau monitoring tersebut? Ya, baik. Jadi kalau berkaitan dengan penyaluran dana zakat, kemudian di sisi yang lain infak atau sedekah. Zakat harus dipisahkan. Itu yang harus kita pahami dalam akuntabilitas dan juga transparansi pelaporan kepada publik. Publik juga harus paham, dan juga tentu para pengurus amil harus paham bahwasanya penyajian zakat itu terpisah dengan infak sedekah. Infak sedekah lebih fleksibel. Karena tidak ada ketentuan 8 asnaf. Sedangkan zakat harus disalurkan kepada 8 asnaf. Cuma nanti apa dalam bentuk pemberian dalam bidang masih konsumtif atau sudah dalam bentuk yang produktif atau dalam bentuk dalam bidang ekonomi dalam bidang atau pendidikan, dakwah dan yang lain gitu. Ini tentu menjadi tugas dari masing-masing dewan pengawas salah satunya yang harus melakukan fungsi pengawasan dengan baik di masing-masing badan amil zakat atau di lembaga amil zakat sehingga bisa terdeteksi jika ada kesalahan dalam penyaluran zakat. Tapi Bang Andi dan juga mitra GIC perlu juga di dalam audit dalam audit itu juga ada audit eksternal dan juga ada audit syariah. Nah, audit syariah di badan amil zakat atau di lembaga amil zakat itu bisa terkait pada aspek pengumpulan dan juga bisa terkait pada aspek penyaluran. Contohnya pada aspek pengumpulan itu adalah ada pengecekan misalnya sumber dana yang diberikan oleh muzaki itu sumber yang halal atau tidak. Itu. Maka nanti dari audit syariah itu akan melakukan pengecekan apakah lembaga amil zakat sudah melakukan istilahnya seleksi atau sudah pemilihan bahwa dana zakat harus dari sumber yang halal, tidak boleh mengambil dari sumber yang haram. Kemudian juga dalam aspek pendistribusian, sebetulnya masing-masing aspek itu banyak sekali yang diaudit dalam konteks apakah sudah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah atau belum. Misalnya dalam pendistribusian, apakah pendistribusian itu sudah menerapkan skala prioritas? Itu misalnya skala prioritas artinya apakah masing-masing amil punya kebijakan skala prioritas dalam rangka untuk memprioritaskan pada masyarakat fakir miskin atau pada sektor konsumtifnya sudah terpenuhi atau belum. Salah satu contohnya kemarin ketika ada seminar di Jember Badan Amil Zakat Kabupaten Lumajang itu juga termasuk masih menitik beratkan atau menekankan pada penyaluran di sektor yang konsumtif Kenapa? Karena masyarakat miskinnya di sana lebih banyak. Masyarakat miskinnya lebih banyak sehingga 60%-nya disumbangkan dalam bentuk konsumtif dan 40%-nya sisanya dalam bentuk produktif. Jadi bisa dari sisi ada dewan pengawas dari masing-masing lembaga, ada badan pelaksana, kemudian juga ada badan pelaksana kan yang melakukan tugas sehari-hari, misalnya Basnas Provinsi ada ketua pelaksananya, kemudian ada di situ dewan pengawasnya
Ada juga nanti terkait dengan audit eksternal, ya, terkait dengan audit keuangan dan juga audit syariah gitu. Itu yang harus kita pahami, ya. Khususnya kalau terkait dengan akuntabilitas untuk lembaga amil zakat, memang kemarin juga disampaikan ya terkait dengan sebagian besar ya atau masih banyak lembaga-lembaga amil zakat yang masih belum menyajikan laporan keuangan. Nah, juga belum transparan ke publik, artinya hanya sebagian saja yang sudah mempublikasikan laporan tahunan. Ini juga salah satu hal yang perlu diperbaiki lagi ya bagi lembaga-lembaga amil zakat, khususnya lembaga amil zakat yang dikelola oleh swasta. Kalau badan amil zakat yang dikelola oleh pemerintah, saya pikir sudah masing-masing provinsi ya dan juga masing-masing kabupaten ya untuk juga masing-masing saling harus berusaha untuk menunjukkan kinerja yang terbaik. Termasuk Basnas di Jatim termasuk bagus juga. Kemarin saya lihat juga hasil auditnya itu adalah wajar tanpa pengecualian. Dan juga hasil audit syariahnya dapat nilai A. Itu yang Basnas Provinsi Jatim. Kemarin saya komunikasi dengan ketua pelaksananya Pak Beni Nur dari Basnas Jatim. Dan juga tadi barusan ngisi bersama-sama Bang Andi di Universitas Trunojoyo Madura terkait dengan akuntansi zakat di lembaga amil zakat. Itu yang bisa saya sampaikan. Iya, baik. Kalau kita melihat memang kelemahan data atau transparansi amil memang harus dikuatkan saja. Satu sisi agar pemerataan untuk pemberian baik itu produktif untuk kemaslahatan juga nampak terlihat begitu ya. Iya, sampai berulang diberikan, tapi justru yang belum pernah sama sekali tersentuh masih tetap dalam kondisi terpuruk dan masih dalam waktu yang berkepanjangan untuk tetap menjadi mustahik begitu saja. Baik, karena memang Bang Andi dan juga Mitra JIC, loyalitas muzaki itu yang mestinya juga harus diperhatikan oleh lembaga amil zakat. Faktor apa yang menyebabkan loyalitas muzaki? Salah satunya adalah transparansi dan juga akuntabilitas. Dan juga tentu kepuasan. Bagaimana muzaki itu harus ditingkatkan kepuasannya. Ya, ketika loyalitas dari muzaki itu akan naik, ya, maka tentu ya pengumpulan dana zakat akan lebih besar sehingga nanti berpotensi untuk memberikan kontribusi ya terkait dengan pengentasan kemiskinan atau terkait misalnya dengan peningkatan kesejahteraan atau banyak aspek yang lain. Kemarin juga disampaikan bahwa salah satu cita-cita dari Badan Amil Zakat adalah bisa mimpinya ya Bang Andi dan juga Mitra Jasi 50% potensi zakat tercapai. Kalau potensi zakat 230-an triliun, katakan hanya 50%-nya itu misalnya 100 triliun, ini sungguh sangat luar biasa itu. Bisa 100 triliun itu bisa untuk bangun rumah sakit, banyak 1.000 rumah sakit untuk 10 triliunnya dan juga untuk sekolah bisa membangun berapa sekolah itu dan juga misalnya untuk membangun sebuah pesawat tempur gitu ya dan juga untuk pertahanan negara itu semuanya bisa dengan zakat dan karena potensi kita baru 5% kurang Bang Andi. Masih hanya sekitar 12 triliun lah dari 200 itu. Sangat cukup jauh saja. Iya, belum sampai 5%. Iya. Sementara di sisi lain kita juga tidak harus tergiur dengan jumlah dana zakat yang terkumpul karena kalau tadi saya tekankan harus dana yang terkumpul itu harus yang halal gitu saja. Iya. Jadi kayaknya ada PR besar bagi para amil zakat yang menggerakkan penghimpun dana zakat itu juga harus benar-benar jujur kalau saya melihat ya harus ada nilai jujur yang dipunya dan juga memang harus punya kualifikasi yang cukup kuat. Kalau saya melihatnya seperti apa nih Ustaz? Hari ini pada para amil zakat? Ya harus ada pemisahan, yang tegas di dalam laporan keuangan. Kalau saya lihat di sebagian laporan keuangan lembaga amil zakat yang dikelola oleh yayasan di bawah BUMN itu. Tapi tidak saya sebutkan itu saya lihat memang di dalam laporan perubahan dana Bang Andi itu ada dana non halal jadi dipisahkan
Jadi ada dana amil, ada dana zakat, ada dana infak sedekah, ada dana non halal, dipisahkan. Karena memang dana non halal ini nanti peruntukannya berbeda dengan zakat. Ketika amil menerima dana non halal ya dari muzaki atau dari pemberi infak sedekah, maka harus dipisahkan. Tidak bisa digunakan untuk penyaluran seperti zakat. Itu yang harus dan itu juga termasuk salah satu aspek yang dinilai kesesuaian syariah terkait dengan aspek pengumpulan dan juga terkait dengan aspek penyaluran dana non halal tersebut. Harusnya untuk fasilitas sarana dan prasarana, dan juga untuk sumbangan-sumbangan yang di luar ya untuk masjid dan juga pondok pesantren. Iya. Itu yang terkait. Ini mau ke Dokter Nanang lagi nih, Dok. Kalau kita melihat tadi produktif percontohan yang ada. Karena kita melihat dan kita masih sangat optimis bahwa para amil zakat di lembaga zakat manapun sekarang sangat berfastabiqul khairat begitu ya. Berlomba-lomba untuk memberikan yang terbaik begitu ya. Tidak saja dalam berlomba untuk menghimpun, tapi bagaimana untuk produktif yang akan dilaksanakan juga benar-benar menyentuh kuat bagi para mereka yang berhak untuk mendapatkannya. Sebagai sebuah percontohan, mungkin Dr. Nanang bisa memberikan satu contoh dana zakat yang terkumpul dalam produktivitas dan kemaslahatan hari ini tidak saja pengolahannya, tapi dalam jangka waktu ke depan juga terlihat cukup bagus nih. Dr. Nanang mungkin melihat seperti apa nih, dan mana kira-kira yang bisa dijadikan sebagai rujukan bagi pengelola amil zakat yang ada di Indonesia pada khususnya nih, Ustaz. Baik, terima kasih Bang Andi. Jadi memang untuk mengelola zakat yang dialokasikan di sektor produktif itu kita tidak bisa main-main begitu ya. Sekali lagi semuanya itu harusnya berdasarkan data. Berdasarkan data. Jadi saya mengajak kepada seluruh amil ya, baik di level BAS maupun di LAS itu untuk memperbaiki kualitas data dan kemudian mendokumentasikan data itu dengan baik. Supaya apa? Supaya tadi yang Bang Andi diskusikan dengan Ustadz Kausar, bahwa jangan sampai kemudian zakat itu peruntukannya hanya kepada dia saja dan tanpa ada kemajuan yang berarti begitu. Ini juga akhirnya nanti zakat itu tidak akan bisa memberikan suatu stimulus yang positif, tetapi malah cenderung zakat itu akhirnya sebagai riwayat tambal sulam saja gitu, tambal bagi yang membutuhkan, sulam bagi yang memang membutuhkan. Seperti itu. Padahal harapan kita adalah zakat ini kemudian nanti bisa berdampak luas meningkatkan ekonomi masyarakat secara umum. Jadi yang pertama itu Bang Andi, data. Makanya kalau dulu Bang Andi ya, orang-orang tua dulu ya, itu ketika ingin mendistribusikan zakat itu dimulai dari apa yang paling dekat dari rumahnya. Karena dia yang paling mengerti kondisinya, apa kebutuhannya, dan bagaimana cara penyalurannya, dan berapa yang mau disalurkan. Itu begitu dulu Bang Andi. Meskipun sampai sekarang juga ada yang mengikuti pola seperti itu, tetapi implementasinya justru malah menimbulkan kekacauan karena antriannya luar biasa panjang dan akhirnya juga berdampak pada hal-hal yang menurut saya mudaratnya besar. Ya, makanya muncullah LAS dan BAS ini menjembatani seperti itu. Tapi berkaca dari filosofi itu, dari yang paling dekat, sebenarnya kita sudah berpikir, oh kalau begitu, ketika zakat ini mau disalurkan, berarti kita harus tahu datanya, orangnya seperti apa profilnya. Jadi si penerimanya itu harus betul-betul kita kenali. Itu yang pertama, Bang Andi. Kemudian yang kedua, ya teman-teman itu harus berani membuat klaster atau pengelompokan. Ya. Ini penting Bang Andi, untuk apa? Untuk kita lakukan treatment, mulai dari pelatihan dan pendampingan. Seperti tadi Ustadz Kausar sampaikan bahwa kalau misalkan di ruang lingkup penyaluran distribusinya ke produktif bidang ekonomi, ini tidak bisa kemudian kita berikan dana yang alokasinya dari zakat kepada mereka yang membutuhkan dan memang secara syar'i berhak menerima, terus kemudian kita diamkan. Tidak bisa Bang Andi. Praktisnya itu mereka itu ibarat di hutan, mereka itu amunisi sudah kita kasih, bekal sudah kita kasih, tapi petunjuk tidak tahu mereka Pak Mali. Nah petunjuk ini harus kita yang memberitahu. Makanya kemudian harus ada jalinan antara muzaki, ya,
mereka terutama yang sukses-sukses, baik di bidang bisnis, yang kemarin lalu kita bicarakan tentang zakat perniagaan dan zakat badan usaha, itu mereka kita rangkul. Mereka nanti akan bisa mendampingi orang-orang yang menerima zakat dari dirinya. Itu justru dari sisi ikatan emosional itu akan terbentuk. Ini kan yang belum pernah kita lakukan. Makanya mulainya itu dari klaster yang paling kecil. Dari klaster yang paling kecil. Tidak bisa dibiarkan begitu saja. Saya ambil contoh, ada salah satu lembaga amil zakat, dulunya sekarang sudah naik kelas menjadi BAS, suatu yayasan sosial begitu Bang Andi di Jawa Timur, cukup besar dan terkenal. Itu berawal dari bagaimana mengklaster para tukang beca di pengajian. Sekarang tukang becanya tuh udah nggak ada lagi yang beca, ngajinya terus, tapi dia sekarang sudah memiliki usaha kecil menengah. Mulai dari jualan air minum isi ulang. Kalau di Surabaya ini luar biasa Bang Andi, kalau air minum isi ulang itu Bang Andi. Karena memang demografi di Surabaya cukup panas, sehingga itu cukup laku. Kemudian apa? Membuat distribusi penyaluran semacam Gojek online, tapi bukan Gojek dia kelola sendiri. Di tingkat RW, di tingkat perumahan dia sudah pasang 2-3 orang. Itu jauh kemudian berkembang Bang Haji. Siapa yang mengelola dan mendampingi itu? Ya, dulunya adalah mereka-mereka yang memang menyalurkan dana zakatnya ke mereka. Muzakinya itu. Jadi ada ikatan emosional. Nah, dia itulah, ya, beliau itulah yang kemudian mampu memotivasi. Ingat Bang Andi bahwa uang itu tidak menyelesaikan masalah. Dana berapapun yang kita serahkan, kalau tidak disertai dengan ilmu, maka dana tersebut akan menguap. Tanggung jawab kita adalah setelah kemudian dana itu ada, disiapkan oleh BAS dan LAS, ya, tanggung jawab kita adalah kemudian bagaimana mengawal dan mengontrol distribusi ini kepada teman-teman yang berhak menerima, kemudian menjadi usaha produktif yang sustain, yang terus berjalan. Gitu. Jangan kemudian hari ini berusaha, kemudian dia patah arang, semangatnya berkurang, besok sudah nggak lagi. Akhirnya dia daftar lagi sebagai penerima zakat. Ini yang begini-begini nih, itu Bang Andi, yang harus kita hindari. Mungkin langkah awal seperti itu Bang Andi. Iya. Ya kalau tadi disampaikan bahwa harusnya ada satu treatment, apakah itu training atau juga pelatihan begitu ya, yang harus disiapkan oleh para pengelola amil zakat gitu ya. Dan kita harapkan siaran ini juga diikuti oleh para amil zakat ya, para pengelola amil zakat, para muzaki dan para mustahik, sehingga sama-sama duduk bareng begitu ya. Nah kalau Ustaz Nanang melihat kira-kira untuk treatment tadi, pelatihan dan training apa yang kira-kira diperlukan oleh para pengelola zakat agar benar-benar untuk produktivitasnya atau kemaslahatannya benar-benar menyentuh, dan tadi tidak ada lagi karena kurangnya kualitas data atau pendokumentasian yang kurang, sehingga kita akan terulang kembali kegagalan dalam hal penyampaian itu ya, penyampaian kepada yang berhak. Bagaimana Ustaz? Iya, makasih Bang Andi. Jadi sebenarnya ada 3 masalah klasik Bang Andi. 3 masalah klasik, dan itu kalau kita tanyakan pada seluruh ya, entrepreneur dari Sabang sampai Merauke, itu ujung-ujungnya 3 masalah klasik ini Bang Andi. Yang pertama adalah masalah sumber daya manusia. Ya, kita tidak lagi bicara tentang pintar dan kurang pintar. Ya. Tidak lagi bicara seperti itu. Tapi sekarang kita bicaranya adalah siapa yang bertekad dan siapa yang kurang tekadnya. Itu Bang Andi. Nah, di ruang lingkup sumber daya manusia ini adalah kita butuh orang-orang yang betul-betul bisa membakar ya mereka supaya semangatnya itu betul-betul pantang menyerah. Karena memang untuk menjadi seorang entrepreneur itu sabar dan uletnya itu harus berlipat-lipat gitu Bang Andi. Kalau itu udah tidak ada di awal, mereka itu kan ibaratnya kalau dalam siklus life cycle produk itu Bang, mereka ini baru tahap memulai. Kalau tahap memulai itu Bang Andi, pengeluarannya banyak, pelanggannya nggak jelas. Pengeluaran pasti banyak, semuanya isinya biaya. Pendapatan belum terlalu jelas, karena dia belum punya customer, belum punya nasabah. Itu yang pertama. Jadi kita butuh, saya berharap adalah dari para muzaki yang menjadi motivatornya itu. Muzaki-muzaki yang sukses, yang sudah punya pengalaman di bidang entrepreneur. Itu mereka justru mampu lebih, jiwa bakarnya itu lebih tinggi daripada misalkan kita panggilkan outsourcing gitu dari biro-biro pelatihan. Itu relatif umum yang dibicarakan. Relatif umum. Tapi kalau misalkan teman-teman yang memang terlibat langsung dalam hal penyaluran zakat, bahkan dia adalah penyalur
zakat yang konsisten dan komitmen itu luar biasa cara membakarnya itu Bang Andi. Dan itu saya buktikan dan saya lihat itu berhasil. Itu di Surabaya ada salah satu lembaga sosial, ya, itu berhasil. Beliau sendiri yang jadi motivatornya, sekarang menjadi ketua yayasannya itu, seperti itu. Kemudian yang kedua, masalah klasik yang kedua adalah masalah finansial, Bang Andi, masalah keuangan. Hampir semua ya, teman-teman kita yang mau berjuang, mau mulai suatu usaha, pasti kendalanya masalah keuangan. Nah sekarang dengan adanya dana zakat ini, ya yang dalam tanda kutip adalah investasi yang amanah, yang peruntukannya pun sudah ditentukan secara syar'i. Nah ini merupakan amunisi bagi teman-teman yang berhak menerima. Tinggal tadi apa yang dikatakan oleh Ustaz Kausar. Kita harus mampu memberikan informasi yang transparan dan bertanggung jawab. Karena apa? Mereka yang membayar zakat itu juga ingin informasi itu. Bahasanya Ustaz Kausar tadi adalah bagaimana kita juga mampu mentreatment, melayani para pembayar zakat dengan baik. Caranya apa? Memberikan informasi seakurat mungkin supaya dia lega. Oh, dana yang saya zakatkan tahun ini itu alhamdulillah sekian. Ternyata manfaatnya sekian. Motivasinya semakin bertambah. Insya Allah berikutnya semakin besar lagi yang disalurkan. Nah, itu kan yang tidak kita pikirkan. Selama ini kita hanya fokus mikirkan kepada penerima zakat. Tapi yang membayarkan zakat itu lupa. Kita tidak beri pelayanan. Hanya jemput waktunya bayar zakat, kita ingetin. Ya, kalau hanya seperti itu aja, maka tidak ada hubungan yang harmonis gitu ya. Harmonis itu harus seimbang Bang di antara si pemberi zakat dan penerima zakat itu pelayanan kita harus harmonis. Itu masalah klasik yang kedua. Masalah klasik yang ketiga adalah dalam bidang pemasaran Bang Andi. Marketing. Jadi banyak teman-teman itu idenya banyak, produknya bagus, tapi dia tidak tahu mau dijual kemana ini produknya ini, siapa pelanggannya, siapa customernya. Kalau dalam kondisi suasana pandemi seperti ini, bagaimana cara distribusinya? Nah ini harus kita bantu. Ya. Begitu Bang Andi. Jadi 3 masalah ini Bang Andi. Iya, baik. Bicara tentang yang satu ini Mitra JIC, memang kita perlu kajian demi kajian berkelanjutan. Karena memang antara potensi dan realisasi dari zakat ini masih jauh dari harapan begitu ya. Sehingga Mitra JIC dengan program Bincang Bisnis Muslim ini kita akan terus mendapatkan kajian-kajian yang Andi maksudkan tadi. Dan Mitra JIC memang pertemuan kita di hari ini pun sangat terbatas dan rasanya 5 menit ke depan mudah-mudahan kita akan memberikan kesempatan kepada kedua pengahas tetap ini untuk memberikan satu catatan akhir sebagai satu kesimpulan. Kita awali dari Dr. Kausar, mungkin ada catatan akhir dari pertemuan kita hari ini berkaitan dengan bagaimana untuk mentasyarufkan zakat sambil kita membangun optimisme dengan semua baik itu yang mustahik, muzaki dan para amil tentunya. Baik, jadi sangat penting sekali ya cita-cita dari para amil zakah ya untuk meningkatkan realisasi ya sehingga mendekatkan realisasi dengan potensi. Dan salah satu cara yang bisa dilakukan untuk meningkatkan realisasi zakah ya atau untuk mengembangkan ya dana zakat itu adalah dengan jalan mendayagunakan zakat itu untuk usaha produktif. Tapi tentu ketika kebutuhan dasar mustahiknya terpenuhi, kemudian ada nilai tambah ekonomi ya bagi mustahik ya sehingga derajatnya bisa meningkat ya dari mustahik menjadi muzaki, dalam bahasa kita mentransformasi. Kemudian juga berbasis kelokalan artinya mustahik yang diberikan dana zakat untuk produktif itu adalah berada pada wilayah kerja dari pengelola ambil zakah yang sama gitu. Ya, sehingga apa yang diharapkan ya tujuan kita untuk meningkatkan taraf hidup dan juga kesejahteraan dari masyarakat menjadi meningkat. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan bermanfaat ya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya kembalikan ke Bang Andi. Ya, baik. Terima kasih Dr. Kausar. Dr. Nanang, kita tunggu mungkin catatan akhir juga sebagai kesimpulan dari apa yang dipaparkan oleh Dr. Nanang. Ya, di unmute dulu, Ustaz. Silakan. Baik, terima kasih Bang Andi. Sebagai catatan dari saya, yang pertama adalah saya mengajak kepada diri saya
dan juga kepada seluruh amil zakat dan kepada seluruh muzaki ya untuk tetap semangat bagaimana kita menjalankan amanah ya pengelolaan zakat ini sehingga nantinya bisa memberikan kontribusi yang sangat positif, memberikan multiplier effect ya, memberikan pelipat gandaan dampak kepada masyarakat, saudara-saudara kita yang membutuhkan. Caranya adalah mari kita bersama-sama tetap memberikan pelayanan yang terbaik kepada si pemberi zakat maupun si penerima zakat. Kemudian yang kedua, kita perbaiki kualitas pelayanan kepada mereka semuanya. Harapannya adalah bisa mendekatkan antara realisasi dan potensi zakat ini untuk kepentingan umat. Begitu Bang Andi. Ya, baik. Dr. Nanson Haji, terima kasih ilmu, waktu, kesempatan yang diberikan untuk Mitra JC dan Dr. Kausar Riza Salman juga. Anda aturkan terima kasih Dok untuk ilmunya hari ini. Dan inilah Mitra JC, akhir perjumpaan kita 60 menit kurang lebih kami sudah menemani mitra semua dan mari terus optimis dan terus membangun kebersamaan tentunya antara kita, komponen-komponen tadi yang sudah disebutkan tentu saja mitra agar ke depan dari sisi zakat yang kita punya, dari sisi pengelolaan dan penghimpunannya semakin baik lagi dan sesuai dengan harapan dari realisasi dari potensi yang dipunya tentunya. Dan insya Allah kita akan berjumpa di Bincang Bisnis Muslim pekan depan dengan tema-tema yang terus semakin menarik untuk kita ikuti bersama. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.